Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Materi pembahasan di sini saya membawakan 3 poin. Yang pertama ada prasyarat kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Yang kedua, proses pengintegrasikan tujuan perusahaan dan tenaga kerja. Yang ketiga, metode materi yang dipakai pada job value. Materi yang pertama, prasyarat kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Apa syarat kepemimpinan? Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan antara lain. Pertama, kekuasaan. Kedua, kewibawaan. Yang ketiga, kemampuan. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga ada kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, Stuart Gill yang dikutip James Lee menyatakan, pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai prasyaratan antara lain kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Yang selanjutnya ada partisipasi, aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul, dan yang terakhir, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Gaya kepemimpinan. Apa saja jenis-jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai? Gaya kepemimpinan. Menurut teori Pat Gould, jenis-jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepemimpinan direktif. Tipe gaya ini sama dengan model kepemimpinan autokratis bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua ada kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya. Namun, pada proses pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Yang kedua, materinya itu tentang proses pengintegrasikan tujuan perusahaan dan tenaga kerja. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan. Usaha untuk pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antar manusia atau human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan yang terakhir ada collective bargaining. Tujuan pengintegrasian. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Prinsip pengintegrasian. Prinsipnya di sini adalah untuk menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Metode pengintegrasian di sini ada 5. Yang pertama ada hubungan manusia atau human relation, adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Tujuannya di sini adalah untuk menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Yang kedua ada motivasi atau motivation.
Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahannya khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kepemimpinan leadership. Kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin, mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Metode yang keempat ada kesepakatan kerja bersama atau KKB. Kesepakatan kerja bersama berperan penting dalam menciptakan pengintegrasian, membina kerjasama, dan menghindarkan terjadinya konflik dalam perusahaan. Dengan KKB ini diharapkan permasalahan yang dihadapi karyawan dengan perusahaan dapat diatasi dengan baik. Yang kelima ada collective bargaining. Collective bargaining adalah adanya pandangan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh atau karyawan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Hal ini dilakukan agar terciptanya integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dalam perusahaan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu metode-metode yang dipakai pada job value. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif di sini ada dua. Yang pertama ada ranking method, classification method atau job grading. Untuk metode kuantitatif ada dua. Yang pertama ada factor comparison method, yang kedua ada point method. Metode kualitatif. Ranking method merupakan metode evaluasi jabatan yang dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Kelebihannya, metode ini sangat sederhana dan banyak sesuai untuk organisasi kecil dengan jabatan yang tidak terlalu banyak. Dalam kondisi ini masih dimungkinkan adanya beberapa orang yang cukup mengetahui dan menguasai semua jenis pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Kekurangannya, jika organisasi perusahaan cukup besar, akan sukar untuk mengetahui dan menguasai pekerjaan yang ada, sehingga dapat dipastikan hasilnya akan kurang teliti dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Jabatan-jabatan tersebut dibandingkan tanpa standar tertentu. Yang kedua ada classification method atau job grading. Disusun kelas-kelas jabatan dengan deskripsi jabatan yang bersifat umum. Setelah itu jabatan-jabatan yang akan dinilai dibandingkan dengan deskripsi jabatan tersebut dalam kelas-kelas jabatan. Kelebihannya mudah dan murah. Kekurangannya tidak efektif untuk ditetapkan ke perusahaan besar. Kedua ada metode kuantitatif. Yang pertama ada the factor comparison method. Metode ini merupakan bentuk lain dari ranking method. Hanya pada metode ini telah dilakukan pembobotan secara sederhana untuk setiap pekerjaan yang membandingkannya terhadap keseluruhan pekerja yang ada di suatu organisasi. Seperti halnya dengan ranking method, pada metode ini pemeringkatan juga dilakukan oleh suatu tim atau komite yang terdiri dari perwakilan setiap departemen atau divisi dan orang-orang yang mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Hasil analisa jabatan seperti uraian jabatan, spesifikasi jabatan, serta persyaratan jabatan juga akan sangat membantu dalam menetapkan perbandingan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Kelebihannya cukup sederhana dan mudah dilakukan, tidak memerlukan keterampilan khusus bagi orang yang melakukannya. Kekurangannya di sini hasilnya kurang tajam dan kurang memiliki derajat pembeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Penilaian masih kasar dan tidak langsung. Yang kedua ada point method. Metode ini dipandang lebih teliti dan objektif dalam menentukan nilai suatu jabatan. Untuk dapat menggunakan metode ini, organisasi sudah harus memiliki uraian jabatan yang lengkap disertai dengan spesifikasi dan persyaratan jabatan. Komite harus menentukan tingkatan dimensi untuk setiap jabatan yang biasanya dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemegang jabatan dan atasannya ataupun jika dipandang perlu dengan rekan-rekan kerjanya. Setelah didapatkan semua tingkat dimensi, nilai tersebut dikonversikan menurut tabel yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga didapatkan nilai untuk skills dan responsibility setiap jabatan. Kelebihannya yaitu lebih teliti dan lebih objektif, serta lebih luas. Kekurangannya, tidak mampu menghadapi perubahan-perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi struktur pengupahannya. Ya teman-teman, itulah materi kita tentang manajemen sumber daya manusia 1. Saya Rizkyawati, kurang lebihnya mohon maaf, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.